Halo, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Haleluya. Dalam berita siang kali ini, bersama saya hambanya, eh, Melianus Tekege, akan beritakan kembali latar belakang mengapa jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan Toba Masih ini didirikan di atas Papua. Saudara-saudara terkasih, ini ceritanya memang panjang, tapi saya tidak uraikan keseluruhan. Saya hanya memberitahukan bahwa ini bukan kami yang buat. Ini bukan kami yang buat, tetapi ini memang Yahushua sendiri yang membuatnya. Sehingga di dalam bahasa roh itu disebut absedemen. Absedemen itu artinya kelompok-kelompok doa pemulihan pemerintahan kerajaan Toba Masih yang Yahweh Yeshua bentuk sendiri. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Ya, kita lihat itu ada gambar, dia punya gambarnya di atas dan gambar lambangnya. Ya, itu dia berdiri tahun 2019 di Nabire. Jadi saya tidak uraikan itu lambangnya, itu ada waktunya juga saya akan menjelaskan lambangnya di atas. Saya masuk ke apa yang Bapak beritahukan kepada kami tentang berita ini. Bapak kerjasama dengan jemaatnya di bumi atau tubuhnya di bumi, tubuh Amasia, dengan cara Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan memilihnya untuk menyelesaikan pekerjaan pemulihan itu. Dengan demikian, saya akan menjelaskan apa itu pemulihan, perkara pemulihan, terus kenapa dia harus ada di Papua. Saya akan menjelaskan. Dengan demikian, sebelumnya kita akan lihat dulu, baca dulu dasar firman Tuhan. Yaitu yang pertama adalah Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Di sana berkata, Amasia itu harus tinggal di sorga sampai waktu pembelian segala sesuatu seperti yang difirmankan Yahweh kepada perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, itu yang satu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus. Yang kedua itu kita lihat di Roma 8 ayatnya yang Roma 8 ayat yang ke-18 sampai 30. Di sini hanya saya singkat saja di ayatnya yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anaknya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama sakit bersaling dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, menantikan pengangkatan anak-anak sebagai pembebasan tubuh, yaitu pembebasan tubuh. Jadi dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkan, dan mereka itu yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Iya, kita lihat lagi satu ayat di Wahyu 20. Wahyu 2 ayatnya yang ke-20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kanan Yahwehku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, ini saudara-saudara terkasih, haleluya. Yang pertama itu berhubungan dengan ini, absedemen, kelompok doa pemulihan pemerintahan kerajaan Toba Masih di Kepulauan Papua ini. Ya, itu yang pertama itu
ini Bapak menurut kami hanya orang asli Papua saja yang bentuk absedemen ini. Karena latar belakangnya Bapak bilang begini, orang Papua itu adalah kambing hitam dan akan menyelesaikan dosa-dosa perusakan Taman Eden, dosa-dosa turun-temurun 12 suku Israel di Papua, dan juga dosa penyaliban Yosua dan peladiban para salah rasul dan para imam nabi. Nah, Bapak suruh membentuk ini jaringan doa ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Nah, dalam rangka itu menyelesaikan dosa-dosa ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Yosua Amasya Adonai. Jadi awalnya daripada ibadah ini dia nama itu penyelesaian jaringan doa pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan Tuba Masya. Nah, itu pemulihan Taman Eden. Nah, itu awalnya. Tapi Bapak suruh rubah ke jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Nah, kenapa harus jaringan doa pemulihan? Dan kenapa Tuhan memilih orang asli Papua? Itu karena orang Papua, Tuhan bilang orang Papua itu adalah seperti kambing hitam yang akan menyelesaikan dosa 12 suku Israel di Papua, karena Papua adalah kota Tuhan yang telah dirusak oleh dosa turun-temurun. Ya, sampai kepada penyaliban, sampai kepada ini, semua itu terjadi di atas Papua. Itu satu. Yang kedua, kenapa harus pilih pemulihan pemerintahan, pemulihan Taman Eden, pemulihan Tuba Masya dan itu dan pemulihan penyelesaian dosa turun-temurun, karena nanti dari Lembah Sapatin akan ada penghakiman dan telah berlangsung penghakiman selama 3,5 tahun kali 2, yaitu 7 tahun itu dia terjadi di atas Papua di dalam roh, saudara-saudara terkasih. Dan saat ini kita lihat Papua dalam keadaan terkepung dan tidak baik-baik saja. Itu karena Papua sedang ada dalam kegoncangan karena Papua sedang dihakimi oleh Adonai Amasya, dan bangsa-bangsa sedang dihakimi, dosa bangsa-bangsa sedang dihakimi, penghakiman sedang berlangsung di Lembah Yosafat. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yosua Amasya Adonai. Baik, itu latar belakang kenapa ini harus dibangun. Kami tanya, kenapa Bapak memilih orang Papua saja dulu? Ya, orang Papua dan yang terutama itu berhubungan dengan kaum Israel, turunan Israel, terus kaum Ibrani, terus Raja Firaun Mesir, dan juga berhubungan dengan ini Ibrani, dan juga berhubungan dengan raja-raja Israel dari turunan-turunan dari Israel yang ada di atas Papua pada zaman dahulu sebelum Yesua ada di atas Papua dan sesudah Yesua lahir di atas Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Nah, dalam rangka menyelesaikan itu dibangunlah jaringan doa pemulihan. Jaringan doa pemulihan. Doa pemulihan itu sendiri tadi sudah disampaikan. Jadi banyak orang menganggap bahwa akan ada secepatnya pengangkatan memang akan terjadi, tetapi pemulihan harus dia kerjakan dulu, pemulihan punya bagian. Jadi pemulihan punya bagian itu sudah ditulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dan juga Roma 8 ayat 18 sampai dengan 31 di sana. Ini pekerjaan pemulihan itu kalau saya uraikan itu terlalu panjang lebar sekali. Saudara-saudara, terlalu lama karena ini kerja 24 jam, banting tulang perkara pemulihan itu. Jadi perkara pemulihan itu 2023 yang Tuhan bilang bahwa di Jayapura, Tuhan bilang kamu harus di bumi, anak-anakku, sampai dan aku akan menahan anakku Yesuha di surga sampai kamu akan menyelesaikan pekerjaan pemulihan di bumi. Pada waktu suara Tuhan itu keluar, lalu Tuhan berkata, aku akan menurut anakku turun setelah pemulihan segala sesuatu selesai. Pada waktu suara Tuhan, firman Tuhan keluar, itu gempa Jayapura gempa bumi. Ya bersambung-sambung itu, saudara-saudara terkasih dalam Yesua Amasya Adonai. Jadi sekali lagi saya memberitahukan bahwa kalau perkara pemulihan ini kalau sudah selesai di atas Papua segala sesuatu, itu Tuhan akan turun. Tuhan akan turun menginjakkan kaki. Kamu percayakah, tidak percayakah, yakinkah, tidak yakinkah, maukah,
Tidak maukah, terimakah, tidak terimakah, matahari tetap terbit di timur dan terbenam di barat. Apa yang dinubuatkan oleh para rasul, para nabi, itu akan segera terjadi. Dan semua nubuatan firman Tuhan dan kisah para rasul dan firman Tuhan dan semua nubuatan kita para nabi itu semua akan digenapi di Papua dan sedang digenapi di Papua. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Dengan demikian, ya, ini absedemen kelompok doa pemulihan pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah. Kenapa pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah? Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, Tuhan bilang begini. Ya, kalau kamu mau memulihkan segala sesuatu dan kamu mau menaklukkan segala setan dan segala kekuatan dan berita kudus harus datang dari timur ke barat itu. Ya, itu dia bergerak bersama dengan pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah. Tidak bisa orang kerja di luar pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah. Bapak bilang begitu. Akhirnya waktu kami di Jakarta, lalu Bapak beritahukan ini. Segera rubah nama dari pemulihan Taman Eden 12 suku Israel dan juga Tuba-Masyah, rubah ke pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah. Haleluya. Itu kerajaan anaknya. Jadi kalau kita usir setan dengan kita datang dengan atas nama pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah dan kita ada di dalamnya, maka iblis itu akan takluk dan segala musuh kerajaan Jawa akan takluk di bawah pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah. Jadi iblis itu punya kerajaan masing-masing. Jadi kalau mereka lawan mereka itu Yesus bilang mereka sendiri akan pecah belah. Tetapi kalau gereja Tuhan Tuba-Masyah atau pemerintahan kerajaan itu adalah pemerintahan kerajaan Tuhan, itu kami kerja 1, Yesus kerja 9. Karena itu pemerintahannya. Jadi dia kerja dalam pemerintahannya. Bukan satu denominasi gereja atau agama atau satu jaringan doa atau satu ini, tidak. Ini Tuhan bekerja dalam pemerintahannya, dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuba-Masyah. Itu berarti bahwa kami itu hanya taat melakukan satu saja. Dan Bapa di surga itu, Yesus itu dia melakukan 9. Jadi seperti Musa yang lakukan begitu. Padahal Tuhan yang dalam Musa baru lakukan perkara-perkara besar. Demikianlah seperti kami yang lakukan. Padahal kami hanya taat saja. Kalau Tuhan suruh kami duduk-duduk. Tuhan suruh kami berdiri-berdiri. Kalau Tuhan suruh kamu ke sana. Jadi kami ikut Tuhan saja. Kami taat saja. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Nah, jadi ini Yesus sendiri membangun menara doa. Yesus sendiri membangun mesbah. Yesus sendiri membangun dan memberi nama tempat-tempat itu sendiri. Nah, sekarang saya memberitahukan apa yang Yesus sendiri membangun lalu memberikan nama tempat untuk nama-nama tempat atau mesbah atau absedemen untuk berdiri berdoa atau kelompok berdoa. Yang pertama adalah Tuhan sendiri membentuk kelompok absedemen di wilayah Papua sebagai berikut. Ya, kalau di atas itu di dalam lambang ada 7 daerah Lapago, daerah Papua Barat dan Papua Timur ada 7. Itu wilayah-wilayah adat yang dibangun oleh Inggris dengan mata alamnya, Belanda dengan mata alamnya. Tetapi saya masukkan semua ini mereka bikin dalam pecah belah. Tapi saya masukkan dalam rangka itu doa jangkauan doanya ke situ. Dan Tuhan bilang begitu. Bukan saya masuk sama Tuhan kasih tahu seperti itu. Jadi yang sekarang fokus yang Tuhan pilih untuk penyelesaian ini. Ada beberapa kelompok-kelompok doa yang Tuhan tetapkan. Yang pertama itu kelompok doa Likmini. Kelompok doa yang pertama yang satu itu Likmini. Likmini itu artinya itu bahasa roh. Absedemen itu artinya kelompok doa. Sedangkan Likmini itu artinya kita lihat dia artinya itu bahasa roh, artinya begini. Kamu orang-orang Tigi, maksudnya orang Deyai, Kabupaten Deyai. Itu tidak tahu sehingga Roh Kudus datang di Wagete untuk bongkar rahasia Tuhan sehingga kamu tahu bahwa dulunya Papua itu kota Tuhan. Haleluya. Itu arti dari Likmini. Jadi tahun 2006 Bapak beritahukan tempat yang kami punya absedemen ini kasih nama Likmini. Ternyata kami baru tanya apa artinya Likmini itu karena bahasa roh. Baru Tuhan kasih tahu. Kamu orang-orang Tigi tidak tahu. Sehingga Roh Kudus datang di Wagete untuk bongkar rahasia Tuhan. Sehingga kamu tahu bahwa dulunya Papua itu kota Tuhan. Jadi tentang ini pada tahun 2098 itu
Saya pertama kali ketemu dengan tokoh karismatik Papua, yaitu Muliawan, Pendeta Senditomo Muliawan, di Jalan Gergawan Abepura, di Bukit Kesucian Jayapura pada tahun 98. Saya jabat tangan dengan beliau, baru saya bilang saya datang dari Wagete. Lalu dia bilang saya, kamu pegang firman Tuhan baik-baik, karena semua rahasia duraka, neraka, dan rahasia kerajaan Yehuwa itu akan dibongkar dari Wagete. Beliau kasih tahu seperti itu. Saya orang baru yang masuk, dari saya apa yang beliau bernubuat untuk saya itu saya pegang. Ternyata dari tahun 2006 saya tiba, 2005, 2023, 2005 saya mulai kerjakan itu. Saya mulai kerjakan, dan memang Bapak membongkar rahasia-rahasia duraka neraka itu dari Wagete hingga sekarang ini. Saudara-saudara terkasih, maka apa yang Tuhan bilang absedemen itu betul, saudara-saudara terkasih. Semua rahasia duraka neraka itu sedang dibongkar dari Wagete oleh pekerja Roh Kudus itu sendiri. Sehingga orang Wagete, orang Tigi itu tahu, oh dulu waktu Tigi itu begini. Nanti mereka akan tahu, oh dulu Papua itu akan tahu, oh sekarang mereka mulai kaget-kaget Papua itu begini. Saudara-saudara terkasih, di balik membongkar rahasia neraka itu dia menutupi kota Tuhan dengan dosa. Ini yang sedang dibongkar, sedang dibersihkan saudara-saudara Tuhan. Yang Tuhan Yesus kasih. 2. Absede minikmi. Minikmi itu artinya, itu bahasa roh juga. Artinya kamu dogiai, itu kedua matamu buta, sehingga dengan dengar baik dari orang yang mata rohaninya terbuka, yang akan tuntun kamu. Jadi itu artinya itu minikmi, itu orang-orang kamu itu tidak tahu sejarah atau firman Tuhan yang pernah terjadi di sini. Masih buta dua-dua. Jadi orang buta menuntun orang buta tidak bisa sama-sama masuk God. Sehingga firman Tuhan berkata itu bahwa kamu dengar, ada orang yang sudah mata rohaninya telah dibukakan, mereka akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Sehingga peristiwa Alkitab atau peristiwa penyaliban Kohe yang terjadi di daerah Mewo itu bukan dia terjadi di kamu sana. Jadi orang yang mata rohani, hamba-hamba Tuhan yang tahu tentang perkara ini, mereka yang Tuhan beritahukan lewat mereka. Mereka itu yang akan sampaikan, di Dogliai terjadi ini, di kamu terjadi sini. Kalau di Dogliai itu yang disalibkan penyamun di sebelah kiri, yang namanya Beto. Kalau di Paniai sana, di Pugo di sana itu disalibkan penyamun yang di sebelah kanan namanya Ani. Jadi seperti itu saudara-saudara terkasih. Jadi tidak bisa orang Dogliai klaim bahwa yang penyamun yang disalibkan di yang kiri, yang masuk neraka yang disalibkan di Dogliai itu, mereka bilang itu Tuhan. Tidak. Itu salah. Itu salah, karena Bapa sudah membukakan rahasia dan kami sudah memberitakannya. Ini supaya itu maksudnya daripada absede minikmi di Dogliai, di kamu. Ya, yang ketiga itu adalah absedemen wars. Absedemen wars itu artinya gulungan firman Tuhan itu telah menjadi anak manusia, dan Emmanuel tinggal di antara manusia, dan kamu tahu kebenaran itu, tetapi kamu takut memberitakannya. Haleluya. Ini untuk wilayah Tage dan Paniai. Wilayah Tage dan Paniai itu tahu tentang Yesus itu lahir di Paniai Tage sana. Tahu juga tentang Yesus itu disalibkan di sana. Dan dia sudah hidup, dia naik ke surga. Dan memang cerita itu, Injil itu dia hidup dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Tapi macam dong takut. Apalagi sekarang Roh Kudus kembali beritahukan, bukakan rahasia itu. Dia terjadi di Paniai sana, di Tage, di Pagautopa, di tempat tanah tumpah darahnya. Dan bangsa-bangsa akan kembali berkumpul di situ. Orang-orang Pila kadang. Itu memang cerita itu sudah dari dulu dong tahu, tapi dong takut memberitakan itu. Mulai dari misionaris masuk itu mulai takut. Bahkan tete saya bilang itu tidak boleh kasih tahu misionaris.
tentang perkara Injil yang pernah terjadi. Kalau kami kasih tahu nanti dong bunuh kita. Iya, jadi bangsa Roma dan bangsa Eropa, Amerika itu akan bunuh kita. Jadi tidak boleh kasih tahu yang pernah terjadi di sini. Nah, jadi bom waktu untuk membongkar rahasia ini. Yang dari Pania punya itu Tuhan bilang itu terjadi jatuh di 2007, 2008 itu bom waktu sudah jatuh ke sana untuk membongkar ini. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, baru Tuhan bilang begini, dalam kurun waktu Bapak tutup sementara. Nanti pada waktunya ditentukan oleh Bapak sendiri akan buka. Dan ini waktunya sedang dibukakan rahasia-rahasia itu. Saudara-saudara, itu yang ketiga itu absedemen wars. Sedangkan yang berikutnya adalah absedemen pemulihan tubuh Amasya. Absedemen tubuh Amasya itu bekerja melepaskan tali kasut Yesuha atau yang disebut dengan pemulihan tubuh Amasya. Itu kalau kita lihat di Matius di ini. Kalau Yohanes 1 di Injil Yohanes itu kita lihat di situ. Kalau di Yohanes 1 di situ bilang begini. Ya. Haleluya. Di Yohanes 1 di sana diberitahukan bahwa Yohanes 1 pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Yehua, dan firman itu adalah Yehua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Yehua, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasanya. Datanglah seorang yang diutus Yehua, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dan dia bukan lagi terang itu, tetapi dia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Dan terang yang sesungguhnya menerangi sedang datang ke dalam dunia. Dan ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang pada milik-pemiliknya, kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Yahweh, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Iya, jadi saudara-saudara terkasih, makanya moyang orang Papua itu dulu pernah tolak Yesua, disalibkan Yesua dari kaum-kaum. Sehingga Injil itu diberitakan keluar dari Papua. Inggris bawa datang ambil Injil, diberitakan di sana di Eropa, di Yerusalem. Dari Afrika mereka catat di Afrika, lalu dibawa ke Yerusalem, dan dimulai keluar firman Tuhan keluar dari sana. Ya, bantu baca itu Roma 11 itu. Roma 11 ayat 1 sampai 36 itu sudah itu firman Tuhan yang itu Israel yang murtad itu orang Papua. Saudara-saudara, sehingga sekarang orang Papua ya di kambing hitam untuk menyelesaikan dosa-dosa itu. Jadi ya wars, gulungan firman Tuhan telah menjadi manusia, anak manusia, dan namanya Emmanuel, tinggal di antara manusia. Dan kamu tahu kebenaran itu, tetapi kamu takut memberitakannya. Ini untuk orang Paniai. Tage. Harus sekarang itu berani kalau sudah tahu itu. 4. Karena Yesus berkata bahwa siapa yang malu mengaku namaku di depan Bapakku, di depan manusia, aku pun malu mengakui namanya di depan Bapakku. Ya, ini harus mengakui. 4. Absedemen, pemulihan tubuh Amasya, bekerja melepaskan tali kasut Tuhan. Nah, ini Jayapura. Kita lihat itu jemaat di Jayapura. Dia punya jemaat di Jayapura itu, kita lihat dia punya ayatnya di Matius 3. Nah, ayat yang ke-12, 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobat, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Huruf besar itu kasutnya Yesus. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Jadi melepaskan kasutnya Yesus itu, haleluya. Lalu Yesus memakai kasut yang baru. Ya, melepaskan kasutnya Yesus itu ceritanya panjang. Saya tidak bisa uraikan di sini. Saudara-saudara terkasih, itu
mulai dari tali pusar Yosua, hari-hari Yosua, dan hal kepribadian Yosua. Itu terlalu banyak, kami tidak bisa sampaikan di sini. Itu menjadi rahasia pelayanan kami. Haleluya. Nah, itu yang di Jayapura, Absedemen Jayapura. Sedangkan satu lagi, berikutnya lagi Absedemen Pemulihan Sion, yaitu di Kaimana. Sebab pemulihan Yerusalem mulai dari Kaimana tentang nama Bapa, Putra, dan Alkitab. Jadi pemulihan Sion, pemulihan Yerusalem, Yerusalem harus dipulihkan, Sion harus dipulihkan. Di sini Sion yang dipulihkan, Sion apa? Sion yang bukan di area Yerusalem sana, tapi Sion itu jauh di Papua. Lokasi Sion itu saya belum bisa sampaikan sampai hari ini. Haleluya, saudara-saudara. Jadi di tempat itu nama Yehua, nama Koe Yesuha itu sedang dipelihara. Yaitu dua tempat, yaitu di daerah Oranmea dengan daerah Kaimana. Tapi pemulihan itu dia akan terjadi dari Yerusalem, dari Kaimana. Contohnya waktu kami berdoa Gunung Nabima 10 perintah Yahweh itu, yang pertama Musa ambil itu dia kasih hancur itu karena dong menyembah berhala. Nah, itu dia buang di situ. Dia tempat buangnya itu ada ditutupi oleh doti-doti oleh orang-orang Papua. Waktu kami berdoa supaya doti-doti itu dibakar, itu kami sebut nama Allah atau Yesus itu tidak bisa terbakar. Kami sebut nama Yehua, Yahweh adalah api yang menghanguskan baru bisa terbakar. Saudara-saudara, contohnya. Jadi ada banyak dari wilayah Kaimana tuh memilihnya untuk tempat pemulihan Sion. Sedangkan Absedemen kelompok doa di Nabire itu disebut Absedemen kelompok doa segala bangsa atau penyelesaian dosa bangsa-bangsa. Jadi ada 6 kali 6 masa Soron Manakwari, 7 kali 7 masa Nabire Jayapura, 8 kali 8 masa Kaimana Fakfak, 9 kali 9 masa Pulau Mor, dan 10 kali 10 masa Tage di Pagari kaca emas 10 meter kali 10 meter. Jadi ini ya 6 kali 6 masa Sor, itu maksudnya penyelesaian dosa bangsa-bangsa. 6 kali 6 umpamanya dosa Saul itu yang dulu dia bunuh nabi pertama Samuel dan lain-lain, itu harus dibereskan di sana di wilayah Soron dan Kaimana. Dosa-dosa itu dia lari, itu semua harus dibereskan di sana. Nah, wilayah 7 kali 7 masa itu Nabire. Itu dosa-dosa yang pernah mereka lakukan pada zaman itu dalam perusakan Taman Eden 12 suku itu harus selesaikan. Wilayah 8 kali 8 masa orang Kaimana Fakfak, itu ada dosa pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan marga-marga di Kaimana, marga-marga di Soron, harus berdoa dengan mereka, marga-marga Manakwari, Wandamen Wasior, terus marga-marga di Erega Kaimana. Nah, terus begitu. Jadi umpamanya Nabire berarti kita harus berdoa dengan marga-marga di Nabire, penyelesaian dosa bangsa-bangsa. Nah, terus ada 9 kali 9 masa. Itu Pulau Mor. Itu kita harus berdoa dengan orang Mor karena di sana itu kearsipan itu ada di sana. Semua diarsipkan di sana. Ini Tuhan punya kota, Tuhan sedang kerja dengan cara Tuhan. Lalu arsip dari pekerjaan yang kami sedang lakukan ini semua dicatat, diarsipkan. Nah, kita lihat dari contohnya tulang-tulang para nabi itu ada di Mor. Para nabi, para rasul ada di Mor. Nabire kota itu kota nabi. Haleluya. Jadi itu ada di Mor. Saudara-saudara, itu contohnya. Jadi penyelesaian dosa-dosa para yang telah membunuh nabi-nabi itu dari moyang kita pada zaman dahulu, itu harus selesaikan di sana. Ya, berikutnya itu 10 kali 10 masa Taga di Pagari kaca emas. Itu tempat lahirnya Yesua. Yesua disalibkan di satu titik. Tempat lahirnya 12 suku Israel dan lain-lain. Yang tempat yang bersejarah yang berhubungan dengan tempat-tempat kudus itu di sana dipagari dengan kaca emas. Itu 10 kali 10 masa 10. Jadi orang yang tinggal di sana itu marga-marga di sana harus banyak jaga kekudusan.
Dan juga orang-orang luar yang masuk ke situ harus banyak berdoa, jaga kekudusan. Karena itu kota tempat yang Tuhan memagari. Kita lihat di Yerusalem, kalau kita lihat ada tempat yang Tuhan pagari, Gang Eden. Nah, Yerusalem itu dipagari Gang Eden. Itu tempat Tuhan sendiri pagari. Nah, tapi sesungguhnya Tuhan pagari itu 10 kali 10 kaca emas. Itu peristiwa semua terjadi di daerah Tage Mego di Papua. Sehingga itu daerah itu dipagari oleh Tuhan, dikurung dengan kaca emas 10 kali 10. Jadi kekuatan apapun, keargoisme kah, sinkritisme kah, okultisme kah, apakah mau ganggu tempat yang Tuhan pagari ini, itu tidak bisa. Tetap akan dimakan habis, disikat, karena Tuhan sendiri memagarinya. Berikutnya itu di bawah itu ada beberapa absedemen. Jadi ada absedemen dari biak, numpor, terus ada yapeng waropen, ada sarmi, ada lapago, ada bopendigul, merauke, dan juga mapurujaya, ada tartaro itu di Timika. Absedemen tartaro itu artinya bahwa ya, jadi sekarang ini Tuhan akan turun untuk membangkitkan orang mati dengan sangkakala yang terakhir itu pertama. Supaya orang mati yang mati dalam Tuhan bangkit itu dia akan terjadi, dan dia akan terjadi dari wilayah ini ke sana. Saudara-saudara terkasih, dan posisi yang Tuhan beritahukan tuh nanti dari sana akan trompet itu dibunyikan. Jadi sebelum orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan ditiup sangkakala yang pertama akan mendengar. Saudara-saudara terkasih, ini jangan heran kenapa kok terjadi di atas Papua semua. Haleluya, supaya itu jangan heran, jangan kaget nanti. Ini berita ini kami beritahukan saudara-saudara terkasih. Haleluya. Jadi dalam buku ISK ini menyatakan bahwa kota emas, Papua itu kota emas. Haleluya. Dan ditulis di dalamnya itu, kalau itu mimpi. Kalau mimpi itu tidak terjadi berarti kekal. Dan kalau itu terjadi berarti kita menanti waktu. Jadi ternyata itu kekal punya. Artinya bahwa pemerintah kerajaan Tuban Masyet akan dirikan di rahim bumi Papua sebagai kota emas yang dipulihkan kembali. Di dalam doa. Itu yang membuat sampai sekarang Papua itu belum bisa merdeka, itu karena itu. Jadi sekarang kalau kami memberitahukan itu, berita-berita ini, kita orang asli Papua itu harus percaya. Kita mau percaya siapa lagi? Dulu kita moya-moya itu tidak percaya, tidak taat kepada Yesus, membuat sampai sekarang kita tanah air kehilangan tanah air. Banyak kematian terjadi, banyak huru-hara di atas Papua, saudara-saudara terkasih. Sekarang kamu percaya siapa lagi? Kamu percaya orang-orang yang bangsa-bangsa koloni Romawi, Eropawi, Amerikawi, Indonesiawi, kamu percaya mereka? Makanya Tuhan bilang itu ini harus buat untuk orang Papua itu sendiri. Nanti orang dari luar Papua itu, mereka, Tuhan bilang nanti mereka yang berhati Papua, nanti Tuhan kasih mimpi penglihatan kepada mereka. Itu akan mereka akan datang mendukung kamu dalam pelayanan ini. Tuhan bilang begitu. Contohnya dari Kalimantan mereka lihat penglihatan tentang Yesus orang Papua. Itu Tuhan sendiri yang perlihatkan di sana. Terus dari tempat lain lagi. Ada 12 negara yang sedang diikuti pelayanan ini. Pelayanan ini diikuti. Jadi satu kami tim doa pemulihan Papua. Yang kedua itu Jepang, Australia, terus Kanada, Amerika Latin, dan Korea Selatan, Cina, India, Spanyol, dan juga Israel itu sendiri. Jadi saudara-saudara, para hamba-hamba Tuhan yang ada di negara-negara itu sedang mengikuti kegiatan ini, di kegiatan Tuhan ini. Dan Tuhan hari ini sedang sibuk mempersiapkan tempat-tempat bagi orang-orang yang akan mengungsi ke sana. Dan orang-orang yang Tuhan Yesus akan datang dan menjemput mereka ke tempat-tempat kota-kota Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai, dengan demikian saya harap dan kami himbau, dan Tuhan sedang menuntut kita untuk kita sudah harus berdiri untuk mewakili pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa. Di kelompok-kelompok doa sudah mulai harus bentuk. Dari jaringan ini sudah harus mulai bentuk
di Biak sana, di Waropen, di Raja Empat, di Soron, di Wasior, di Manokwari, dan juga di daerah-daerah Lapago sana, di daerah-daerah Anim di bawah, itu sudah mulai harus bentuk. Jadi kita di sini itu bukan kita cari uang atau bukan kita cari nama atau kita cari ini, tidak. Ini kita berdiri untuk pemulihan kita punya negeri. Ini kita berdiri untuk pemulihan kita punya negeri. Pemulihan pertama pribadi kita, untuk keluarga kita, yang kedua, yang ketiga itu adalah suku, yang marga, suku, kaum, suku, dan juga untuk pemulihan Papua. Saudara-saudara terkasih, siapa yang terbeban dengan pelayanan dan terpanggil, mari bergabung dengan kami. Haleluya, saudara-saudari, untuk percepatan pemulihan pribadi, keluarga, kaum, marga di atas tanah Papua. Saudara-saudari, sebab kedatangan Tuhan itu rahasia Yesus. Saudara Yesus Bapa di surga, dan Yesus pun belum tahu sampai jangankan malaikat-malaikat. Yesus pun belum tahu dan kami pun belum tahu. Kami hanya kerjakan, Bapa suruh kerjakan. Pemulihan itu selesai segala sesuatu, Bapa akan membawa turun Yesus ke bumi. Sebentar lagi pemulihan ini belum selesai, pekerjaan pemulihan terutama kita di Papua ini, Tuhan sedang tuntut, sangat tuntut kepada Tuhan, kepada kita orang Papua. Dengan demikian, mari saudara-saudara terkasih yang telah mendengarkan berita ini, maka mari kita bersatu bergabung dalam jaringan doa ini untuk percepatan pemulihan segala sesuatu di atas Papua, baik itu berkat rohani, berkat jasmani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yesus Masiah memberkati. Bapak, dalam nama hamba sudah menyampaikan tentang perkara pemulihan dan identitas kelompok yang kami membentuk dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah. Bapak, pelayanan pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Masiah Adonai. Kami mengucap semujung, kami muliakan namamu. Bukan kami membentuknya, siapa yang kami membentuknya dengan cara Tuhan, kami hanya menyampaikannya. Kemuliaan bagi Bapak di tempat maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.